Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazza Hazira Sajidah dengan NIM 22033073 eh, akan mempresentasikan hasil dari pra-proposal saya untuk mata kuliah Metodologi Penelitian dan Kependidikan yang berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif Menggunakan Google Sites pada Materi Tegangan Permukaan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar fisika peserta didik kelas 11 SMA. Latar belakang saya yang pertama, latar belakang saya dalam proses penyusunan pra-proposal ini adalah yang pertama, pentingnya pendidikan dalam era globalisasi, di mana pendidikan dibutuhkan untuk membentuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, khususnya melalui pelajaran seperti eh, pelajaran sains seperti fisika. Yang kedua, kendala pembelajaran fisika, di mana materi fisika sering dianggap sulit dan membosankan karena penyajiannya monoton dan tidak interaktif, terutama pada materi abstrak seperti tegangan permukaan. Yang ketiga, karakter materi tegangan permukaan. Tegangan permukaan bersifat mikroskopis dan sulit diamati secara langsung, sehingga membutuhkan media visual dan interaktif untuk memudahkan pemahaman. Yang keempat, ada pemanfaatan teknologi seperti dalam hal ini saya menggunakan Google Sites. Google Sites dapat menjadi solusi karena mampu menyajikan materi pembelajaran secara sistematis dan multimedia, seperti teks, gambar, video, kuis interaktif. Selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi, yaitu pertama, kesulitan memahami materi tegangan permukaan. Materi fisika, khususnya tegangan permukaan, bersifat abstrak dan sulit divisualisasikan oleh peserta didik. Yang kedua, dominasi metode konvensional pembelajaran fisika masih banyak menggunakan metode ceramah yang minim sekali interaktivitasnya. Lalu permasalahan yang ketiga, rendahnya motivasi belajar siswa. Media pembelajaran yang kurang menarik menyebabkan siswa tidak tertarik dan kurang termotivasi untuk belajar fisika. Yang keempat, hasil belajar belum memenuhi KKM. Bila siswa dalam materi tegangan permukaan belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Penyebab permasalahannya itu yang pertama, materi abstrak dan mikroskopis. Tegangan permukaan sudah diamati langsung, sehingga menyulitkan pemahaman tanpa bantuan media visual. Yang kedua, metode pembelajaran kurang variatif. Guru cenderung menggunakan metode konvensional yang tidak melibatkan partisipasi aktif dari siswa itu sendiri. Yang ketiga, media pembelajaran tidak menarik. Kurangnya penggunaan multimedia interaktif menyebabkan pembelajaran terasa membosankan. Selanjutnya adalah minimnya interaksi teknologi. Teknologi digital seperti Google Sites belum dimanfaatkan optimal dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, motivasi belajar tidak terbangun. Pendekatan pembelajaran belum mampu merangsang rasa ingin tahu dan keterlibatan siswa secara maksimal. Lalu berbagai solusi yang ditawarkan itu yang pertama, mengembangkan media interaktif, menggunakan multimedia interaktif berbasis Google Sites untuk menyajikan materi tegangan permukaan secara visual yang menarik. Yang kedua, pemanfaatan elemen multimedia, menyisipkan teks, gambar, video, animasi, dan kuis interaktif dalam media pembelajaran agar lebih mudah dipahami siswa. Peningkatan motivasi belajar, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi yang menarik dan kontekstual untuk membagikan minat dan semangat belajar siswa. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar, memberikan evaluasi pembelajaran seperti pretest dan post-test untuk mengukur efektivitas media dalam meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya adalah mendorong keterlibatan aktif siswa. Media yang dikembangkan mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan kreatif, tidak hanya menjadi pendengar yang pasif. Memberdayakan guru dalam teknologi digital, membantu guru untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran fisika melalui pelatihan atau panduan penggunaan Google Sites. Identifikasi masalah yang pertama adalah materi tegangan permukaan itu sulit dipahami karena sifatnya yang abstrak dan mikroskopis, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep ini. Yang kedua, pembelajaran masih konvensional. Metode pembelajaran didominasi ceramah, kurang melibatkan siswa secara aktif, dan belum memanfaatkan media digital. Yang ketiga, media pembelajaran kurang menarik. Alat bantu belajar yang digunakan belum mampu menarik perhatian dan tidak kontekstual dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, motivasi belajar siswa rendah. Peserta didik kurang tertarik mengikuti pelajaran fisika sehingga antusiasme dalam pembelajaran fisika sendiri itu terus menurun. Yang terakhir, hasil belajar belum mencapai KKM. Nilai siswa pada materi tegangan permukaan masih berada di bawah standar ketuntasan minimal.
Lalu bahasa masalahnya yang pertama, platform yang digunakan. Pengembangan multimedia interaktif hanya menggunakan Google Sites sebagai media pembelajaran. Yang kedua, materi yang dibatasi. Fokus materi pembelajaran terbatas pada tegangan permukaan dalam mata pelajaran fisika kelas 11 MA sesuai kurikulum 2013. Yang ketiga, subjek penelitiannya. Uji coba dilakukan secara terbatas pada peserta didik kelas 11 di salah satu SMA yang akan ditentukan saat penelitian berlangsung. Lalu, apa saja rumusan masalah pada penyusunan pra-proposal kali ini? Yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan multimedia interaktif berbasis Google Sites untuk materi tegangan permukaan fisika kelas 11 SMA. Yang kedua, apakah multimedia interaktif yang dikembangkan valid dan praktis untuk digunakan dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan multimedia interaktif terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik? Yang keempat, bagaimana pengaruh media tersebut terhadap hasil belajar peserta didik pada materi tegangan permukaan? Lalu tujuan penelitiannya yang pertama, mengembangkan multimedia interaktif berbasis Google Sites untuk materi tegangan permukaan fisika kelas 11 SMA. Yang kedua, mengetahui validitas dan kepraktisan dari multimedia interaktif yang dikembangkan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui penggunaan media pembelajaran digital yang menarik dan interaktif. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar fisika peserta didik pada materi tegangan permukaan melalui media yang dikembangkan. Spesifikasi produknya yang pertama, berbasis web dan interaktif, dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung ke internet, serta memuat materi tegangan permukaan fisika kelas 11 sesuai dengan kurikulum 2013. Yang kedua, memuat elemen multimedia seperti teks, gambar, video, dan kuis interaktif yang dirancang untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik. Yang ketiga, memiliki tampilan menarik dan mudah digunakan dengan navigasi yang responsif, serta dilakukan evaluasi berupa latihan soal atau kuis untuk mengukur hasil belajar siswa. Lalu apa saja manfaat dari penelitian? Yang pertama itu menyediakan media pembelajaran berbasis Google Sites yang valid, praktis, dan efektif untuk materi tegangan permukaan. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar fisika peserta didik secara signifikan melalui penggunaan multimedia interaktif. Yang keempat, membantu guru dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai alat bantu pembelajaran yang mudah diakses. Dan yang kelima, mendukung transformasi digital pendidikan khususnya dalam pembelajaran fisika agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada masa kini. Kajian teori. Kajian teori yang pertama adalah media pembelajaran, di mana media pembelajaran sendiri adalah alat bantu dalam menyampaikan informasi agar proses belajar lebih menarik dan interaktif. Media dapat berupa cetak, audio, visual, atau kombinasi audio visual. Ciri utama media menurut Gerlach dan Early mencakup yang pertama fiksatif untuk merekam dan menyimpan, yang kedua manipulatif, mengubah waktu atau kejadian, yang ketiga distributif, yang ketiga, distributif, menyebar ke banyak siswa. Fungsi utamanya adalah menarik perhatian, menyampaikan informasi, dan mendorong keterlibatan siswa aktif. Manfaatnya termasuk memperjelas penyampaian pesan, meningkatkan motivasi dan pemahaman, dan mendukung pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, kajian teorinya yaitu Google Sites, di mana Google Sites sendiri adalah platform berbasis web yang memungkinkan guru menyusun materi pembelajaran secara menarik dan interaktif, mendukung integrasi teks, gambar, video, dan kuis, memudahkan akses kapan saja oleh siswa dan guru, bisa menjadi alat dokumentasi dan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Kelebihan dari Google Sites ini mudah digunakan, fleksibel, meningkatkan interaktivitas pembelajaran. Lalu kekurangannya butuh kreativitas guru dan pendampingan siswa yang kesulitan membaca. Lalu yang ketiga ada motivasi belajar, di mana motivasi belajar sendiri adalah dorongan yang membuat siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Motivasi yang baik berpengaruh peserta terhadap hasil belajar. Diperlukan strategi pembelajaran yang mampu menarik perhatian dan relevan dengan kebutuhan siswa. Lalu kajian teori yang keempat ada materi fisika yaitu tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi, sulit diamati secara langsung sehingga membutuhkan media visual.
Media visual. Penerapannya tampak dalam fenomena sehari-hari seperti gelembung sabun, tetesan air, dan penggunaan sabun atau deterjen. Yang kejadian yang kelima adalah hasil belajar merupakan capaian siswa dalam setelah proses pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Digunakan sebagai indikator pencapaian kompetensi. Diukur melalui tes seperti pretest dan post-test, serta evaluasi lainnya. Lalu selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Pada kali ini saya mengambil penelitian yang relevannya itu yang pertama dari Steffi Wulandari dan Nikmatuz Zuhroh tahun 2023, yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis website sites Google dalam meningkatkan hasil belajar. Lalu yang kedua, Samsuri, Untung Wahyudi, Fardan Nugrahani, dan Mukti Widayati tahun 2023, yaitu pengembangan media pembelajaran Google untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.